Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kenapa Yesus disamakan dengan ular yang ditinggikan untuk menyelamatkan? Ular yang membawa bisa dengan bisanya mematikan banyak orang. Namun ular tersebut juga dipakai oleh Allah, karena dengan ular itu kuasa Allah menyembuhkan banyak orang. Bukan ularnya, tapi kuasa Allah yang menyembuhkan umat Israel yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, tapi dibantu untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, tapi masih melawan Tuhan, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan, keselamatan buat semua yang berdosa. Hari ini kita merayakan bagaimana salib ditinggikan. Yesus dimuliakan di salib. Yesus Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah dan manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, yang dikutuk, dan Yesus bersolidaritas dengan manusia. Oleh karena itu, ketika kita melihat salib, apa yang Anda lihat di salib? Salib sendiri buat orang Israel bukan hanya digunakan untuk membunuh, menghabiskan nyawa, tapi terutama untuk membuat seseorang menjadi sangat menderita, sangat malu. Bukan sekedar untuk membunuh, tapi menyiksa. Dan Yesus ditinggikan di salib. Saat kita melihat salib, kita melihat Yesus yang punya kuasa apa? Yesus yang punya keindahan apa? Yesus yang punya harta apa? Di salib Yesus mengosongkan dirinya. Di salib Yesus bersolidaritas dengan manusia yang dikutuk, Adam dan Hawa. Manusia yang kosong, yang gak punya apa-apa. Tapi justru dengan kekosongan itu, Yesus menebus kita. Justru dengan kekosongan itu, kita melihat bagaimana Yesus sangat mencintai kita. Itulah indahnya salib Yesus. Ketika kita melihat salib Yesus, kita bukan melihat kemewahan, bukan melihat kekayaan, bukan melihat kuasa. Biasanya kita senang, tertarik dengan keindahan, tertarik dengan kemewahan, tertarik dengan kuasa. Aku mau mencintai kalau aku melihat kamu itu indah, kalau kamu itu hebat, kalau kamu punya kuasa. Tapi apa yang kita lihat di salib? Yesus enggak punya itu semua di salib. Tapi Yesus punya yang paling berharga yang Dia berikan, cintanya kepada kita. Dan ini adalah cinta sejati, cinta sampai mati. Perayaan kemuliaan salib adalah perayaan kasih
di mana setiap kali kita memandang salib, kita diundang untuk menerima kasih Tuhan. Kita dicintai Tuhan bukan karena kita cantik, karena kita ganteng, karena kita hebat, karena kita berkuasa, karena kita berprestasi, karena kita punya banyak uang, tapi karena Tuhan mencintai kita. Tapi ini juga menjadi undangan buat kita. Satu sama lain, bisa gak kita merayakan kasih Tuhan dengan mencintai sesama kita? Terutama mereka juga yang gak cantik, gak ganteng, gak punya kuasa, gak hebat, sulit. Tapi kita semua diundang dan dimampukan dengan salib Kristus untuk merayakan hidup dengan merayakan kasih sejati satu dengan yang lain.